As-sinful awal wa humus sabiquna minal anbiya wasiddiqin. Kata Imam Haddad, ketahuilah sungguhnya atau bahwasanya manusia itu dalam urusan berangan-angan, masih dalam bab angan-angan, dibagi tiga. Jadi manusia dalam urusan berangan-angan, berhayal atau bercita-cita itu dibagi tiga. As-sinful awal, golongan yang pertama, wa humus sabiquna minal anbiya wasiddiqin. Mereka orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi dan para siddiqin. Siddiqin itu derajat kesolehan seseorang mencapai derajat di bawah derajat nabi, ya, di bawah derajatnya para anbiya. Itu namanya maqam siddiqin. Jadi maqam siddiqin dia itu bukan nabi. Derajatnya dia di sisi Allah ada di bawah para nabi. Seperti para sahabat, ya. Para sahabat itu masuk maqam siddiqin, ya. Sebagian besar para sahabat masuk maqam siddiqin, ya. Maqam yang tinggi, ya. Kalau kita katakan wali, ya. Kalau sahabat apakah wali? Jelas, ya. Wah, wali, ya. Karena Nabi Muhammad yang mengatakan itu adalah sebaik-baiknya zaman. La amala lahum aslan. Mereka para nabi dan para siddiqin la amala lahum aslan. Mereka tidak punya angan-angan. Ini angan-angan dunia. Mereka tidak ada angan-angan dunia. Aslan pasti. Itu ciri-cirinya para nabi. Tidak pernah punya angan-angan kepengen punya rumah tingkat. Tidak ada. Tidak ada nabi seperti itu. Fahum ala dawami mustashirun linuzulil mauti bihim. Dan mereka selalu, ciri-cirinya mereka itu as-sabiqun. Dari para nabi dan para siddiqin, ciri-cirinya adalah mereka selalu merasakan kedekatan akan kematian. Ngerasa mati itu bentar lagi. Itu mereka para siddiqin. Makanya sering nangis. Sering nangis. Nabi Allah Dawud alaihi salam nangis sampai di pipinya itu ada bekas aliran air matanya. Saking seringnya nangis. Padahal Nabi, bagaimana Nabi? Dijamin surganya. Pasti. Tidak ada seorang Nabi yang masuk neraka itu tidak ada. Pasti masuk surga. Ini nangis. Sampai kelihatan di pipi itu ada bekas putih, bekas daripada air matanya yang mengalir terus. Maka dalam kitab Imam Ghazali, kitab Mukasyafatul Qulub, itu beliau menceritakan saking seringnya nangis kadang sampai membasahi sekitarnya. Tetesan air mata ini sampai membasahi sekitar. Saking seringnya nangis. Rasulullah pun juga seperti itu. Pernah nangis selama berjam-jam. Kenapa? Takut mati. Takut akan kematian nanti, bagaimana keadaanku di akhirat. Padahal Rasulullah ini yang semuanya sebelum diciptakan sudah diciptakan dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ditanya, "Mata kunta nabiyya?" Nabi Muhammad ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi?" Kalau zahirnya Rasulullah diangkat menjadi nabi di umur berapa? Umur 40 tahun. Itu zahir. Tapi Nabi Muhammad itu sudah menjadi nabi bahkan sebelum Nabi Allah Adam dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, Nabi Muhammad sudah nabi. Jadi sudah nurnya Nabi Muhammad itu sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah dalam riwayat Nabi Adam itu diikuti oleh para malaikat. Ya. Nabi Adam itu diikuti oleh para malaikat. Nabi Adam itu heran. Ini kenapa para malaikat ini kok ngikuti aku terus? Dan selalu ngikutinya di belakang. Kenapa kok tidak mereka di depan atau di sampingku? Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang dilakukan oleh para malaikat di belakangku ini ya Allah?" Kata Allah SWT, "Sungguhnya mereka itu, wahai Adam, mengikuti cahaya yang ada dalam tubuhmu."
Cahaya seperti apa itu ya Allah? Aku pengen ngelihat cahaya itu. Cahaya itu ada di sulbim wahai Adam. Kemudian Allah pindahkan cahaya itu ke depan. Begitu pindah ke depan, para malaikatnya pindah ke depan semuanya. Ini cahayanya siapa? Ya Allah, itu adalah nur. Salah satu cucumu yang sangat aku cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu tidak pernah berangan-angan, ya. Mereka selalu ingat akan kematian, ya. Selalu sering nangis, ya. Musta'iduna lahu, ciri-cirinya selalu bersiap-siap untuk menyambut kematian. Bil iqbalid daim 'ala Allah wa 'ala ta'atih, dengan selalu menghadap kepada Allah dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mutafarrighin an asghalid dunya bil kulliyah, mengosongkan hatinya daripada urusan dunia total, ya. Totalitas, tidak ada dunia sama sekali dalam hati. Ini namanya maqam siddiqin. Kalau kita sangat jauh sekali dari maqam ini, ya. Karena dunia masih ada di hati kita, masih pengen itu, pengen ini, ya. Pengen punya itu baru, punya ini baru, ya. Ini masih jauh kita dari maqam siddiqin. Illa ma kana minha daruriyan fi haqqi anfusihim, kecuali yang darurat untuk diri mereka sendiri, atau fi haqqi man la budda lahum min adbaihim, atau yang mereka tanggung. Misal Nabi Muhammad bekerja bukan karena cinta dunia, tapi karena memang ada hajat untuk diri beliau sendiri dan untuk keluarga, dan bahkan untuk umat. Di saat suatu hari Nabi Muhammad keluar rumah, Nabi mendengar suara tangisan anak kecil, ya, suara tangisan anak kecil. Dicari sama Nabi Muhammad, ternyata munculnya dari rumah putri beliau sendiri, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Diketok pintu rumahnya, ditanya, "Wahai Fatimah, benarkah suara tangisan itu dari rumah ini?" Kata Sayyidah Fatimah, "Benar. Yang menangis adalah cucumu wahai Rasulullah, Hasan dan Husain." Kenapa mereka berdua menangis wahai Fatimah? Karena kami selama 3 hari kami semuanya belum makan apapun ya Rasulullah. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain selama 3 hari belum makan apapun. Apa kata Nabi Muhammad? "Tunggulah sebentar, aku akan kembali dengan bawa makanan wahai Fatimah." Pergi Nabi Muhammad. Pulang ke rumah tidak ada makanan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kerja. Nabi Muhammad kerja. Dalam riwayat menimba air di sumur. Jadi ada seorang saudagar kaya raya yang butuh air, tapi merasa lelah jika mau menimba air sendiri. Kemudian Nabi Muhammad menawarkan tenaganya, "Bolehkah aku yang menimba?" Kemudian saudagar kaya raya ini, "Silahkan wahai pemuda, aku akan berikan kepadamu upah setiap 1 timba 1 butir kurma." 1 timba 1 butir kurma. Kemudian ditimbalah oleh Nabi Muhammad air tersebut. Dalam riwayat Nabi Muhammad dapat 6 butir kurma, dalam riwayat 7 butir kurma. Dibawalah 7 butir kurma ini ke rumah Sayyidah Fatimah dan diberikan semuanya kepada Sayyidah Fatimah dan mengatakan, "Ya Fatimah, bagikan kurma ini kepada Hasan dan Husain dan sisanya untukmu dan untuk Ali." Sisanya untukmu dan untuk Ali. Karena Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan dan Husain belum makan selama 3 hari. Di saat Nabi Muhammad bekerja, Nabi Muhammad mendapatkan upah 7 butir kurma, diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Nabi kita Muhammad sendiri belum makan selama 6 hari. Luar biasa ini, ya. Kerja, tapi kerjanya bukan karena cinta sama dunia. Kerjanya karena memang ada hak yang harus dipenuhi. Apa itu? Menolong orang lain, menolong keluarga. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad saru min al-iqbali 'ala Allah wa 'ala ad-daril akhirah bihaitsu law qila li ahadihim innaka mayyitun ghadan lam yajid mawdi'an liziyadati 'ala ma huwa 'alaihi min al-amal salih. Saking semangatnya mereka ini, para anbiya dan para siddiqin, beribadah kepada Allah dan mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Seandainya ada yang berkata kepada mereka, "Innaka mayyitun ghadan," besok kamu akan mati. Besok kamu akan mati. Seandainya ada yang memberikan kabar kepada para nabi dan para siddiqin bahwasanya besok kamu akan mati, mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk menambah amal ibadahnya.
Nah, berbeda dengan kita, ya. Kalau kita ada yang ngabari kita kalau kita akan mati, kita akan ibadah dan waktu kita masih banyak untuk ibadah. Kalau mereka para nabi dan para siddiqin ini seandainya dikatakan, dikabari kalau besok kamu mati, waktunya sudah tidak ada lagi untuk ibadah, sudah penuh semuanya untuk ibadah memangnya. Jadi di saat dikabari besok kamu akan mati, mereka nangis, ya Allah, saya tidak bisa nambah amal ibadah lagi ini, waktu sudah tidak ada ya Allah, sudah tidak cukup waktunya untuk ibadah. Itu mereka para nabi dan para siddiqin. Lintihaihi fihi ilal ghayatil qaswa allati laysa wara'aha ghayah, karena sudah di puncak kesolehannya mereka menggunakan waktu 24 jam seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la yajidu syai'an yatrukuhu, dan juga ciri-cirinya mereka tidak mendapati sesuatu yang mereka tinggalkan setelah mati, tidak punya warisan. Nah, itu cirinya para nabi dan para siddiqin, tidak punya warisan. Makanya Nabi Muhammad tidak ada warisan. Nabi Muhammad tidak mewariskan apapun untuk keluarganya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warrasul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak ada yang mewariskan harta. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Nah, dikatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama itu warisan para nabi, karena memang ilmu itu diwariskan kepada mereka yang sumbernya adalah para anbiya. Itu ciri-cirinya para nabi dan para siddiqin, tidak meninggalkan warisan. Li'annahu qad taraka kulla syai' la yuhibbu an yanzila bil maut wa huwa mulabisun lahu. Karena mereka sudah meninggalkan semuanya. Justru mereka tidak pengen saya mati masih punya harta, itu tidak pengen. Kepengin mati itu sudah bersih. Harta sudah tidak ada. Kenapa? Mereka mikir seandainya pun warisan pun dibagi secara syariat kepada ahli warisnya, terkadang masih ada pertikaian antara kakak dan adik terkait dengan hasil warisan. Oh, yang perempuan tidak terima, saya kan yang merawat bapak, harusnya saya yang dapat lebih banyak. Kenapa kok yang laki-laki dapat lebih banyak? Nah, ini walaupun dibagi sudah secara syariat, tetap ada yang menolak semacam itu. Nah, ini kan menunjukkan, makanya kalau ada bahasa muncul semacam ini dari diri kita, itu tanda selama ini amal perbuatan baik Anda kepada orang tua, yaitu merawat orang tua yang sedang sakit, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, jangan sampai muncul ucapan semacam ini dalam urusan membagi warisan. Saya kan yang tinggal bareng, saya kan yang biayai hidup orang tua, kenapa kok saya lebih sedikit dapatnya? Kalau sudah ada ucapan semacam ini, yang tadinya itu pahala yang begitu luar biasa, yang tidak tertandingi oleh amal ibadah apapun, semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.